Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya nak. Baiklah, hari ini kita akan membahas masih dalam pembahasan fluida dinamis, yakni tentang aplikasi hukum Bernoulli dalam pipa Venturi, sayap pesawat, dan teorema Torricelli. Nah, pertama kita akan membahas tentang pipa Venturi, di mana pipa Venturi ini adalah sebuah pipa yang bagian tengahnya cukup sempit enak dan diletakkan mendatar. Di mana pipa Venturi ini ada dua jenis, ada pipa Venturi tanpa manometer dan pipa Venturi dengan manometer. Manometer ini adalah sebuah alat ukur untuk menunjukkan seberapa vakum suatu pipa ya nak. Nah, di sini manometernya di sini tidak ada. Jadi tidak ada yang menghubungkan antar dua pipa ini nak. Sedangkan ini dengan manometer, sehingga dua pipa tadi bisa terhubung, saling terhubung. Ya, itu bedanya. Nah, untuk rumusnya, untuk pipa Venturi tanpa manometer, sebenarnya untuk pipa Venturi kita hanya mencari kelajuan awalnya ya nak, kelajuan pada penampang pertama. Dimana untuk pipa Venturi tanpa manometer itu rumusnya seperti ini ya. Ada V1 sama dengan 2 kali G kali H per A1 kuadrat per A2 kuadrat kurang 1. Itu keterangannya terlampir. Sedangkan untuk pipa Venturi dengan manometer juga mencari kelajuan pada penampang pertama, namun rumusnya agak berbeda. Di sini menggunakan akar 2 kali G kali H dalam kurung rho 1 kurang rho 2 per rho 1 dalam kurung A1 kuadrat per A2 kuadrat kurang 1. Nah, untuk rho 1 dan rho 2 ini tergantung fluida yang ada di dalamnya. Kalau rho 1 ini bisa jadi udara atau raksa, sedangkan rho 2 ini tergantung fluida yang ada di dalamnya, bisa jadi air ya nak. Oke, langsung ke contoh soal. Untuk yang pipa Venturi tanpa manometer ya. Untuk contoh soal pipa Venturi tanpa manometer, di sini diketahui H-nya sama dengan 45 cm. Misalnya ada gambar seperti ini, diketahui H-nya sama dengan 45 cm, A1-nya 5 cm kuadrat, A2-nya 4 cm kuadrat. Nah, yang ditanya V1. Jadi bagaimana cara nyarinya, Bu? Jadi cara nyarinya ini kita konversikan dulu satuannya. Jadi 45 kali 10 min 2, naik 2 ya. Yang ini naik 2, tapi karena ada pangkat 2 jadi naik 4 kuadrat. Ini oke. Ini tanya V1. Nah, sekarang dijawab ya. Kita langsung masukkan rumus saja. 2 kali G kali H per kurung A1 kuadrat per A2 kuadrat kurang 1. Ini kurungnya nak, ini kurungnya gini. Oke ya, ini kurung ya nak, salah ibu nulisnya tadi. Nah, 2 kali G 10 hanya 45 kali 10 min 2 per A1 nya 5 kali 10 min 4, jangan lupa dikuadratkan, per A2 nya 4 kali 10 min 4, jangan lupa dikuadratkan, kurang 1. Oke, 2 kali 10 ini sama kayak 90, ini 10, ini coret, ini sisa 1 per 5 kuadrat 25 kali 10 min 4 nya bisa coret ya nak. Ini nggak perlu lagi nih, coret aja ya. 25 per 16 kurang 1. Oke, ini jadi 9 per 25 per 16 kurang 1. Oke, ini bisa langsung kita jadiin koma juga boleh ya nak. Jadi 9 per 1,56 kurang 1. Jadi 9 per 0,56. Nah, hasilnya 9 bagi 0,5. Nah, hasilnya 16,07 ya, meter per sekon. Oke, selesai. Kena
Itu contoh soal untuk pipa Venturi tanpa manometer. Nah, untuk pipa Venturi dengan manometer, ini di sini diketahui A1 banding A2-nya sebenarnya 4:1 dengan rho air 1000, rho raksa 13.600. Hanya 1 meter. Berarti rho air ini kita anggap rho 2 ya, Nak. Rho raksa untuk rho 1. Nah, langsung dijawab aja. Kita langsung masukkan rumusnya. V1 sama dengan akar ya, 2 kali G kali H rho raksa kurang rho air. Nah, biar nggak bingung. Oke. Rho 1 A1 kuadrat per A2 kuadrat kurang 1. Oke. Ya. Nah, ini langsung kita masukkan nilainya. Sama dengan akar 2 kali 10 kali 1 rho raksanya 13.600, terus rho airnya 1000 kurang 1000 ya, per rho airnya rho raksanya 13.600, rho raksa ya, Nak. Satunya 1 per 4 kurang 1. Oke. A1 nya 4, ininya 1, yang terbalik ya, Nak. Oke, 41 dah sama dengan akar 20 dikali 12.600 per 13.600 kali ini 16, 4 kuadrat 16, bagi 1 kuadrat tetap 16, kurang 1 jadi 15. Oke, jadi akar ini 20 ke 12.600 25 2000 per 13.600 dikali 15. Itu hasilnya 204.000. Coret, tinggal 252 bagi 204 itu 1,224 ya. Akarnya berarti hasilnya 1,1 meter per sekon. Oke. Ini ya, Nak, untuk pipa Venturi dengan manometer. Ini penjelasan tentang pipa Venturi. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan atau kurang jelas, Ibu memvideokannya, boleh ditanyakan di classroom ya, Nak. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang sayap pesawat. Nah, untuk sayap pesawat ini kita harus tahu dulu ya. Kita harus tahu bagaimana konsep sayap pesawat yang ada pada pesawat ya. Dimana konsep pesawat ini sayap pesawat ini kan ada tekanan di bagian atas sayap dan di bagian bawah sayap, dimana tekanan itu harus lebih kecil yang di atas daripada yang di bawah, dan kecepatannya harus lebih besar yang di atas daripada yang di bawah. Maksudnya kayak mana, Bu? Berarti untuk tekanan sama kecepatan di sayap pesawat ini dia berbanding terbalik. Lebih besar yang di atas, namun lebih kecil tekanan yang di bawah ya. Lebih kecil tekanan yang di atas. Seperti itu. Itu sudah ada Ibu gambarkan dan Ibu lampirkan keterangan. P itu tekanan ya, Nak. V itu kecepatan. Nah, ini untuk rumusnya, dimana kita mencari gaya angkat pesawat. F1 kurang F2 itu adalah gaya angkat sama dengan setengah kali rho kali A dikali dalam kurung VA kuadrat kurang VB kuadrat. Itu sudah terlampir ya, Nak. Langsung kita masuk ke contoh soal. Oke. Nah, untuk contoh soal ini ada gaya angkat pada pesawat 900 kN dengan luas sayap 70 meter kuadrat. Jika kecepatan aliran udara di bawah sayap 250 meter per sekon,
maka massa jenis udara yang 1 kg per meter kuadrat kecepatannya berapa yang di bagian atas. Ya, kita tinggal masukkan saja. Kita cari dulu diketahui F1 kurang F2 nya itu 900 kN sama dengan 900.000 ya nak, kali 10⁻³ aja Newton. Terus A nya 70 meter kuadrat. V B dengan rho ditanya itu ada VA. Nah, nih. Oke. Jawab. Ini ya nak, rumusnya masukkan. Ini tadi 900 kali 10⁻³ setengah kali 1 kali 70. VA nya belum diketahui. VB nya itu 250 kuadrat. Oke. Ini bisa coret jadi 35. Oke. Jadi 900 kali 10⁻³ sama dengan 35 VA kuadrat. Ini kali silang ya, kali ke dalam ya nak. Ini kali ini kurang 250. Nanti asal 250 kuadrat kali 35 ini 2 187 500. Ini agak besar ya nak, tapi nggak apa-apa. Oke. Nanti 35 VA kuadrat berarti ini dipindahkan ke sini. Ini kan sama kayak 900.000. Ditambah 2 187 500. Ya. Jadi VA nya dibagi 35 ya nak, hasil ini. Ya, hasil tambah ini dibagi 35 itu hasilnya 882 ya, 88104,29. Nah, ini nanti kita akarkan. Hasilnya 297. VA sama dengan 297. Oke, ibu langsung cepat aja ya nak, karena harusnya kalian kan paham nih cara mengoperasikannya ya nak. Itu dia. Nah, ini ibu kasih latihan soal. Nah, ini latihan soalnya. Jangan sekarang ibu ngasih latihan soal itu langsung di video, dimana supaya kalian lebih memahami latihan soalnya di video, yang di contoh soal yang video di bagian keberapa. Jadi nggak payah nanya lagi ya. Boleh ditanyakan. Kena. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang teorema Torricelli. Di mana teorema Torricelli ini ada sebuah lubang kebocoran ya nak. Di mana lubang kebocoran pada suatu pipa ini kita akan menentukan nilai V, X, dan T-nya. Nah, ini untuk keterangan rumus. Nah, jadi H2 ini nih, H2 adalah dari tinggi awal air ya, dari permukaan sampai ke lubang kebocoran. Kalau H1 dari lubang ke tanah. Kalau H ini tinggi permukaan air sampai ke tanah ya, jangan sampai salah. Oke, untuk contoh soal awalnya, ini sebuah tangki memiliki lubang kebocoran dengan jarak 10 meter ke tanah dan jarak lubang ke air 3,2 meter. Ya. Tentukan kecepatan, jarak, dan waktu. Oke, kita langsung aja ya nak, langsung dijawab. Tunggu, untuk jarak lubang ke tanah ya,
Jadi jarak lubang ke tanah berarti ini H1. Oke, ini H1. Untuk jarak lubang ke air itu, permukaan air itu H2. Oke, berarti untuk nyari kecepatan kan kita perlu akar 2G kali H2. H2 nya 3,2. Oke, sama dengan 32 kali 2 itu akar 64, sama dengan 8. Oke, meter per second. Nah, ini untuk X ini sangat mudah nih nak, untuk teorema Torricelli kalau kita paham dan tidak salah memasukkan nilai. Jadi 2 akar H1 itu 10 kali 3,2 sama dengan 2 akar 32. Ya, ini boleh dicari nanti berapa nilainya. Oke, itu C akar 2 kali H2 per G sama dengan akar 2 kali H2 nya itu 3,2 per 10 sama dengan akar 0,64. Enak, berarti akar 0,64 itu hasilnya 0,8 sekon. Oke, selesai. Ya, untuk teorema Torricelli, dan di sini ada ibu kasih latihan langsung nih supaya nampak untuk latihannya. Dan kalau misalnya ada yang kurang paham untuk teorema Torricelli bisa ditanyakan ke ibu lewat classroom ya nak, kalau misalnya belum jelas. Oke, sekian, terima kasih, selalu jaga kesehatan ya nak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.